Karena masalah mendasar adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah itu sendiri. Mau tak kami, tapi tak ada, ini kampung nenek moyang kami, Dek. Terungkap ada kepentingan politik di balik peristiwa Rempang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau adalah tempat yang pernah gemerlap dengan aktivitas harian yang tenang. Namun dalam beberapa waktu terakhir, sebuah konflik yang misterius telah melanda. Kekerasan, pemindahan paksa dan ketidaksepakatan masyarakat setempat telah membuat banyak pihak meradang. Tidak hanya itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa kita telah melangkah kembali ke masa-masa gelap di masa sebelum reformasi. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Abdul Haris Somendawai mengungkapkan ketidaksetujuannya atas perkembangan terbaru ini. Dalam kata-katanya yang tegas, ia menyayangkan bahwa sejarah kelam seperti ini seharusnya tidak kita ulangi. Mengapa cara-cara yang mengejutkan ini muncul kembali? Pertanyaan yang timbul, apa yang ada di balik peristiwa Rempang yang misterius ini? Salah satu elemen kunci yang menjadi akar permasalahan adalah kekurangan sosialisasi yang memadai. Pihak berwenang terkait rencana relokasi dan proyek Rempang Eco City tampaknya kurang gencar dalam memberikan informasi kepada masyarakat setempat. Keterangan dari Kapolresta Barelang mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam sangat minim dan tidak memadai. Penting untuk diingat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas dan rinci rencana pembangunan yang akan mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka. Kurangnya sosialisasi ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya memicu ketegangan. Konflik semakin memanas ketika aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan rencana pematokan tata batas di Pulau Rempang. Penggunaan 1.000 pasukan gabungan dan gas air mata menjadi sorotan utama. Penggunaan kekerasan semacam ini mungkin tidak seharusnya menjadi solusi dalam situasi seperti ini di mana dialog mungkin bisa lebih efektif. Walaupun Kapolres Barelang menyatakan bahwa gas air mata tidak dikerahkan secara spesifik ke sekolah setempat, tetapi angin membawa gas tersebut ke sekolah dan mempengaruhi siswa dan guru di lingkungan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya merencanakan strategi keamanan yang tepat dan memahami bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi masyarakat. Ketidaksepakatan masyarakat setempat terkait kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023 juga menjadi salah satu puncak konflik. Faktanya pengerahan 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan telah menimbulkan penolakan besar dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa bahwa kepentingan dan kekhawatiran mereka tidak diperhatikan oleh pihak berwenang. Namun pernyataan besar adalah, apa yang ada di balik perlawanan dan ketidaksepakatan ini? Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi situasi ini? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin memiliki peran dan konflik ini. Sebelum konflik ini terjadi, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat? Apakah ada ketidakpuasan ekonomi atau kesengajaan sosial yang mungkin menjadi faktor pendorong? Apakah ada kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait proyek Rempang Eco City? Apakah mereka memainkan peran penting dalam dinamika konflik ini? Adakah perubahan dalam situasi politik yang mungkin mempengaruhi perkembangan konflik ini? Apakah faktor politik mempengaruhi cara pemerintah menangani situasi ini? Jika kita ingin mencegah konflik serupa di masa depan, perlu ada tindakan konkret berikut. Beberapa langkah yang dapat diambil. Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan sosialisasi yang lebih mendalam dan transparan kepada masyarakat setempat. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang rencana pembangunan. Masyarakat setempat harus diikutsertakan serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan penghargaan terhadap rencana pembangunan tersebut. Pemerintah dapat melakukan audit sosial untuk pemahaman lebih dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan. Hal ini akan membantu merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelatihan dalam penanganan konflik dan pemahaman hak asasi manusia harus diberikan kepada aparat keamanan. Ini akan membantu menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu. Pihak berwenang harus terbuka terhadap masukan dan kritik
dari masyarakat. Ini memungkinkan untuk mengatasi permasalahan sejak awal sebelum mencapai tingkat konflik yang lebih tinggi. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait dengan pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Ini termasuk prosedur yang jelas untuk mengatasi konflik dan melindungi hak-hak masyarakat.